dengan perasaan seneng ya. Setel rasa senang dalam diri kita supaya dalam beraktivitas apapun akan merasa senang terus gitu. Yo, kita dulu nih. Misi. Ini orang bukan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa lagi bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur. Untuk menghibur ya, jadi ini hiburan bukan berita teman-teman. Selain daripada menghibur, nanti saya akan mengajak kalian untuk berpikir sana lagi ke sebuah pegunungan nanti di sebelah sana yang terdapat gua-gua dan banyak cerita-cerita yang disamarkan oleh warga setempat. Langsung aja ke sana yuk, biar cepet. Wih. Nah, ini apa namanya? Meskipun seperti ini, memang hampir semua gua tuh hampir sama ya. Adik kayak gini bebatuannya, apa namanya? Becek juga di sini. Kayak gini. Kita untuk salam dulu. Assalamualaikum. Permisi. Kula nuwun. Kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada di sini, kami mohon izin untuk memasuki area gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk lanjut yuk. Aduh, apa kondisinya kayak gini bisa nih? Takutnya ini ada longsoran lagi. Aduh, mana becek. Jadi dari sekian gua-gua tuh banyak kemiripan-kemiripan ya. Namun apa hampir sama seperti ini keadaannya ini. Yuk masuk aja yuk. Misi. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita seperti biasa untuk mengaktifkan sensor yang ada dalam diri kita. Sensor yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk semua umat manusia. Jadi mari kita gunakan itu supaya tidak sia-sia ya. Oke, dan ketenangan batin. Apa itu sensor? Sensor itu alat pendeteksi dalam diri kita supaya bisa mendeteksi sesuatu yang samar-samar yang tidak terlihat oleh mata biasa atau indera yang lain seperti telinga apa gitu. Makanya kita tenang dan pikiran yang tenang, yang sejuk, yang adem, jangan gembrungsungan ya. Was pelan-pelan dulu. Ini di sini licin. Sebentar. Aduh. Pelan-pelan dulu. Terus nanti bagaimana reaksi batin kita ketika diperlihatkan sesuatu di dalam gua ini. Ya kadang-kadang kalau orang yang masih gampangnya belum paham gitu ya, itu akan cenderung mengutamakan marah dulu. Marah, itu kenapa? Dia tidak mudeng karena sensornya tidak diaktifkan, tidak aktif atau belum bisa aktif gitu. Mungkin usianya masih anak-anak atau juga yang dewasa tapi itu sudah tebal ininya hijabnya. Makanya minta dibuka pintu hijabnya supaya bisa membuka latif-latif yang terkunci sehingga bisa mendengar atau merasakan ya. Jadi indera perasa, indera pendengar, segala indera kita aktifkan di sini gitu. Oke. Pelan-pelan. Lalu apa yang paling mudah? Contoh yang paling mudah saja ya. Dan di sini kan jalannya licin, kotor dan naik turun. Itu suatu bahasa juga kalau kita mau mencermatinya ya. Mencermati gini. Bagaimana reaksi batinmu keadaan seperti ini? Akankah marah? Akankah langsung komplain? Nah, itulah
untuk melatih kita supaya tetap dalam keadaan tentrem ayem, jangan selalu komplain dalam keadaan ini. Itu contohnya. Inilah perjalanan dikir jalan. Dikir itu bukan cuma bacaan umet-umet, bukan, namun dia dirasakan itu. Dikir jalan. Dikir itu ingat itu eling itu sadar, untuk melatih kesadaran diri. Gitu. Ya. Jadi bukan untuk satu golongan atau satu kelompok, tapi untuk semua umat manusia gitu. Nih, naik ke sini, kita coba saja bagaimanakah reaksi batinmu ketika seperti ini keadaannya. Nih, memang kalau diawali dengan rasa capek, diawali dengan mengeluh dulu, ya mungkin akan nantinya kesannya capek. Makanya yuk awali dengan perasaan seneng, ya. Setel rasa senang dalam diri kita supaya dalam beraktivitas apapun akan merasa senang terus gitu. Yo, dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Ya, bisa nggak nih? Ya, alhamdulillah. Yuk, alhamdulillah nih keadaannya seperti ini ya. Nah, kalau sudah setel rasa senang, ini pun perjalanannya pun enak-enak saja ya. Tidak ada rasa apapun seperti rasa malas, marah. Nah, kalau kita mau mencermati lagi, marah itu adalah wujud daripada hawa nafsumu. Kamu sedang dikuasai setan. Makanya minta berlindung sama setan, tapi kamu nggak mudeng-mudeng. Setan itu bukan sosok wujud itu loh, setan bukan, namun karena kita sudah terdoktrin oleh orang-orang yang tidak mudengan gitu ya. Setan itu ya sudah yang merasuk dalam dirimu, yang suka marah-marah itu. Wih, ini becek nih, becek. Nah, kita naik sini saja karena di situ becek, tapi kita bisa memilih. Kenapa? Hidup itu pilihan, mau milih yang mana silahkan, tenang. Yang penting jangan saling wadan-wadanan. Jadi jangan saling menjelek-jelekan orang, tenang saja, biarin, yang penting tentrem ya kan. Pilih silahkan, mau pilih jalannya becek silahkan, yang gerai silahkan, gerai itu kering ya. Sini kita milih yang enak-enak saja. Yang enak juga ada, ngapain pilih yang kayak gituan. Makanya doanya tunjukkan jalan yang lurus gitu, biar enak gitu, biar tidak tersesat-sesat dalam lumpur-lumpur. Oke, tadi kayak melihat orang di sana. Nih, apa bayangan saya? Enggak lah. Tuh di sini nih. Dia pakai baju ini belang-belang. Sebentar dulu. Siapa itu? Misi Kang? Punten? Ini orang bukan? Permisi. Wih, nggak ada siapa-siapa. Nah, tadi dulu nih. Semakin dalam semakin becek, semakin apa namanya ini, jalannya memang seperti ini pisan. Ya ampun, bagaimana perasaanmu nih? Nih keadaan ini bisa nih ya. Perhatikan sebelah sana, itu seperti ada lubang apa nih? Mungkin digalin apa ini? Ya, sebentar kita cek ke sana yuk. Tadi saya melihat orang di sini tadi loh. Perasaan saya apa memang penglihatan saya yang mungkin terlalu reaktif ya. Reaktif berlebihan ketika melihat sesuatu. Nah, ini pelajaran teman-teman. Pelajaran buat kita semuanya. Kita itu jangan reaktif berlebihan ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, jadi santai saja, jangan terlalu berlebihan. Ketahui dulu biar kita paham sebelum menilai buruk apa yang dilihat. Seperti kalian menilai buruk tetangga kalian, teman kalian, atau orang yang belum kalian kenal. Ya, kenali dulu, santai saja. Nih, ini serem banget nih. Wow,
Makanya itu kita sudah masuk di kedalaman berapa meter ini? Masuk sudah kedalaman ada 100 meter kalau lebihnya, tapi masih kayak gini nih, masih dalam banget tuh. Wih, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Assalamualaikum. Oh, di sini ada galian nih, kayak sumur. Oke, kita nikmati saja, kita resapi dan kita menjiwai perasaan ini. Kita jiwai. Kalau tidak menjiwai nanti nggak mudeng, ya kan? Menjiwai seperti kita bernyanyi itu pun menjiwai biar enak didengar. Kalau kita nggak menjiwai perjalanan ini ya nanti jadi salah paham lagi, salah kaprah lagi. Nih, wah, ini sumur. Oh, tapi sumurnya nggak ada ininya, nggak ada nggak ada airnya. Cuman dulunya mungkin menggali harta karun ataupun menggali sejenis apa di sini pada zaman dahulu pada orang-orang di sini. Namun kita seperti biasa kita aplikasikan sebagai kita dalam perjalanan zikir jalan ini supaya kita terus menggali wawasan, menggali pengetahuan, menggali ilmu gitu loh. Itu yang dimaksud, jadi jangan gagal paham lagi ya. Ini adalah kita lagi kuliah di alam semesta. Oke. Biar doa kita itu didukung oleh semesta, ya kita harus berkawan dengan semesta, harus intim. Ini naik lagi nih. Wih, luar biasa ini. Perjalanan ini itu agak panjang lagi. Wih, keren. Tapi seperti dalam film-film ini. Kayak dalam film-film. Keren banget ini. Logonya kayak gini banget nih. Di situ ada kamaran juga. Nih, keren. Astagfirullahaladzim. Yo. Bagaimana perasaan kalian kalau ketika masuk ke dalam sini? Bagaimana reaksi batinmu ya? Reaksi batin. Kita untuk melatih batin kita supaya batin kita tetap stabil, tetap tenang, jangan mudah untuk meledak-ledak. Inilah perjalanan di sini, diperlihatkan di sini dan merasakan gitu, supaya kita tahu kalau kita tidak pernah melakukan hal apa-apa ya nggak dapat apa-apa, ya. Alhamdulillah. Wih, ini tinggi banget nih. Keren. Tapi perjalanannya ini masih panjang ke sebelah sana itu. Tuh perhatikan nih. Kalau kita ke sana itu kurang lebihnya ada berapa meter tuh. Perhatikan sebelah sana tuh. Nah itu. Kalau misalnya ada orang ke sini mustahil ya. Ngapain? Wih, keren keadaannya kayak gini. Nah, ini teman-teman, ini ilmu lagi yang didapat, yang saya tangkap, maksudnya, tapi hanya bukan menggurui ya, tapi hanya berbagi saja. Karena kalau tidak berbagi itu hanya kurang nih. Luasnya gua ini cuma melatih kita atau merasa kita dan mengajak kita untuk selalu berlapang dada, selalu legowo, selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan ini, gitu maksudnya, supaya tidak tertutup rahmatnya, menggeret otaknya menggeret, dari tidak susah untuk menangkap sebuah sinyal rezeki ya. Oke. Yuk. Kena keren nih. Semakin dalam semakin asik nih ya keadaannya. Tapi kita nanti takutnya kita nggak tahu jalan keluarnya gimana nih. Lupa jalannya tadi kembalinya kemana, karena di sini banyak jalan-jalan di sini. Dengar ini. Ada suara orang ngorok. Ini orang suara ngorok apa bukan? Apa binatang apa? Babi. Nih, suara ngorok. Nih. Tadi dulu. Apa di sini? Kayak orang tidur gitu, suara ngorok, babi apa orang. Tadi dulu. Misi.
Assalamualaikum. Oh, di sini ada ruangan nih. Ih, tuh, kedengar nggak? Ada suara ngorok-ngorok, takutnya babi loh, apa-apa nih. Tadi dulu. Misi, siapa itu yang ngorok? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya tempat misterius nih. Agak mulai merinding juga nih di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan babi nih, Yok. Kayak babi suaranya nih, suara ngorok babi nih. Tadi dulu. Ih. Permisi. Ada orang. Nih, kalau tempat seperti ini bagus banget nih, maksudnya ini BH ini digunakan untuk bertapa nih, lokasi kayak gini nih. Ini cuman di sini gak ada orangnya. BH-nya kan tempat kayak gini ada orangnya nih. Aneh. Oke, tuh, kesini suaranya, kesini suaranya nih. Misi, agak merinding nih. Tadi dulu, seolah-olah kayak ada yang mengamati kita nih. Tadi dulu, kayak rambut. Tadi dulu, astagfirullahaladzim, ini ruangan apa lagi nih? Aduh, di mana sih? Misi, astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Ini, tuh. Apa ya? Orang. Ya ampun, ada orang di balik di sini. Bayangkan saja nih, di tempat-tempat paling sudut paling dalam ada orang, maksudnya ini orang bukan sih, tapi pakainya orang sih. Misi, assalamualaikum. Siapa itu? Assalamualaikum. Masih hidup kan? Masih ngorok. Misi. Assalamualaikum. Punten. Bapak. Pak, punten Pak. Misi apa ya? Iya, saya Tarto Pak. Mohon maaf mengganggu jenengan, mohon maaf sekali. Iya. Tarto dari Cilacap. Iya, saya berdua. Cuma berdua, iya. Sama Bang Mamat. Mohon maaf ya Pak ya. Kami mengganggu jenengan sebentar saja waktunya. Mohon maaf, ini Bapak lagi ngapain di sini di dalam gua ini, Pak? Ya maaf Pak, maaf. Jadi begini, cuma saya penasaran saja Pak. Bapak kok sampai seperti ini, maksudnya dalam gua seperti ini sendirian Pak. Di sini lagian gelap, terus lagi nyaris udaranya itu hampa. Kok kuat Bapak ada di sini? Iya. Maaf ya Pak ya. Iya. Bukan Pak, kami di situ bukan untuk bertapa. Kami hanya lagi kebetulan saja jalan-jalan di sini. Ya, sebenarnya sih saya takut Pak. Sebenarnya takut, cuman saya nekat saja. Iya. Karena tiap hari saya tuh mendatangi gua-gua yang berada di Indonesia ini, ya pindah-pindah lokasinya. Iya. Iya Pak, bener Pak, maaf ya. Bapak tuh lagi ngapain Pak? Walah. Maaf ya Pak ya. Begini Pak, izin dulu Pak, sebelum saya ngobrol terlalu banyak dengan saya izin tuh saya membawa kamera Pak. Iya, untuk maunya untuk merekam jenengan. Mohon maaf ya, diambil gambarnya. Enggak, tenang saja, nggak apa-apa. Saya akan menutup privasinya, jadi tidak buka mukanya, tenang saja, nggak apa-apa.
Pak, iya. Coba cerita lagi Pak, biar kami bisa mencerna lebih tenang lagi. Karena saya itu penasaran. Tadinya saya takut dengan jenengan, tadinya takut sekali. Karena di dalam gua kok ada orang kayak gini. Ya, makanya guanya dalam banget ini loh. Iya, iya, heeh. Oh, alah, Bapak. Jadi beliau sih apa namanya itu sih tidak bertapa, bukan bertapa, tapi dia itu lagi ibaratnya itu lagi sembunyi lah, ya Pak ya. Bapak kerjanya apa sebelumnya ini? Oh kan, eh apa namanya tuh dia tuh kemarin mencalonkan kepala desa. Jadi karena gagal sudah buang habis banyak, terus lagi apa namanya itu diburu oleh ini pihak bank karena apa masalahnya ini hutang sama bank katanya untuk jadi calon apa kepala desa gitu. Jadi akhirnya dia kabur ke sini. Keluarga jenengan tahu nggak jenengan di sini Pak? Aduh bapak maksudnya gini Pak, kalau lari dari masalah seperti ini sih kayaknya sih tidak menyelesaikan ya, mendingan hadapi gitu. Iya, sudah tidak kuat. Nah terus bapak maksudnya di sini tuh untuk sembunyi atau untuk bertapa? Katanya sembunyi, yang kedua tuh menenangkan diri di sini. Ya ampun Bapak. Coba Bapak sudah berapa hari di sini? Tuh kan udah lama. Tapi puasa apa enggak? Oh, alah, Pak. Panisan apa dulu apa seger badannya kirain puasa maksudnya. Jadi nggak puasa. Tapi makannya gimana? Hah? Oh, kalau malam keluar cari makan beli. Itu bisa beli punya uang berarti kan? Oh, berarti ditransfer seadanya kata anaknya. Berarti anaknya tahu ya. Iya. Berarti bapak tuh harus misalnya makan nggak punya uang tuh harus ke sana ATM dulu kan jauh. Aduh pak segini pak, kalau menurut saya papa ya mendingan sih cari kerjaan apa kayak gitu. Dan kalau sudah terlalu lama di sini nggak ada menyamakan masalah di sini ayam pisan bisa ngorok tidurnya. Bapak kesini awalnya anjuran siapa atau mungkin punya guru yang memberi jangan gitu untuk bertapa di sini. Heeh, heeh, iya, oke. Jadi dulunya ini bapak ini eh, apa namanya punya teman yang pernah melakukan hal seperti ini sama dia itu mengikuti jejak temannya seperti itu bertapa. Lah ini kan sudah sekian lama Pak, maksudnya apakah sudah mendapatkan suatu petunjuk supaya bisa tenang batinnya sehingga bisa menutup hutang gitu. uh, iya, ya minimal sudah tenang katanya dapatnya gini Pak. Ya sudah tenang sih ya, tapi kan setidaknya ada upaya, jangan cuma diem-diem kayak gini Pak ya. Jadi namanya hutang itu tetap harus dilunasi, ditutup hutangnya. Bagaimana cara dengan usaha apa, jangan mencari keajaiban uang tiba-tiba datang, itu tidak mungkin. Hutangnya ada berapa sih Pak kalau boleh tahu? uh, itu 1,5 miliar. Hutangnya 1,5 miliar. Oke Pak, sebesar apapun hutangnya dan sesulit apapun, kalau kita mau apa namanya tuh tenang
dan sudah tawakal, insya Allah akan mendapatkan petunjuk, diberikan jalan keluarnya ya. Tapi setidaknya ada yang membimbing. Kalau seperti ini tidak bisa gitu. Apakah Bapak sudah ada yang petunjuk apa gitu untuk bisa mengarah jalan lebih baik? Iya, minimal dia bisa tenang ya. Ya oke. Kalau sudah tenang ya Bapak bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasa. Nah, hadapi saja hutangnya, bilang saja insya Allah dilunasi, sedang usaha gitu saja. Nanti tetap ada jalan. Kalau kita ada niat, itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau cuma niatnya sembunyi ya pasti ya tidak ada jalan. Niatnya untuk melunasi tapi dengan upaya gitu. Meskipun sekarang buntu tapi tetap ada. Kalau kita mengatakan ada, itu iya. Bapak hari ini udah makan? Oh, oh sudah. Iya ya. Tapi nggak tiap hari sih makannya sih. Maksudnya 2 hari sekali gitu katanya. Gitu. Gini Pak, kalau sih gini. Kalau menurut saya Pak, ya kayak sudah jalani saja kehidupan ini dengan baik. Ya, maksudnya kumpul bersama keluarga mungkin akan lebih baik gitu loh. Iya, masalah hutang dihadapi saja, yang penting mau dilunasi gitu saja. Ya Bapak sekarang mendingan itu ikut saya aja yuk, pulang yuk. Di desa apa Pak alamatnya Pak? Ya, di kecamatan? Ya, kalau menurut saya sih, kalau mau saya tawarkan untuk pulang sama saya gitu. Iya, iya. Ya udah gitu aja Pak lah, ya gini aja Pak. Kalau saya sarankan mendingan Bapak sudah pasrah saja, maksudnya pasrah itu ikhlas, tenang, legowo. Kalau sudah tenang, insya Allah itu namanya pertolongan akan datang saat itu juga ketika kita mengikhlaskan semuanya. Contohnya apa? Contohnya dengan kita mengikhlaskan rasa dendam pada orang, pada musuh, dan luka batin itu dilepaskan saja ya. Jangan merasa terus-terusan menyimpan dendam, amarah, dengki, dongkol, luka batin, itulah dilepaskan saja Pak. Mungkin itu yang membuat dengan sama ini tertutup ya. Iya, ya gitu nggak apa-apa, jalani saja, belajar itu. Udah gini bapak sekarang pulang aja yuk sama saya. Oke, nggak apa-apa. Gini teman-teman, beliau tuh mau pulang sendiri, tapi nanti nunggu kurang lebihnya ada 3 hari lagi untuk menenangkan tadi, melepaskan tadi yang diucapkan saya, untuk melupakan tadi, insya Allah ya. Jadi belum mau bersama kita ya oke nggak apa-apa lah ya. Ya udah Pak, kalau begitu saya mau pamit saja. Silakan dilanjutkan saja dengan yang penting tenang, ikhlas, hilangkan perasaan dendam, dongkol, luka batin dan lain sebagainya. Intinya legowo, tenang. Dan berpindah tempatnya yang di situ kan termasuk kurang fresh, jangan luas, biar pikirannya luas, lapang, legowo gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Maaf bila mengganggu sayanya. Ya sama-sama. Monggo Pak. Ya. Yoi. Assalamualaikum. Dah yuk. Pulang nanti dia mau pulang sendiri. Iya, dia itu seorang kades, emang calon kades, tapi nggak jadi. Iya, ya gitulah. Namanya bertanding ya pasti ada ininya. Ya. Alhamdulillah, meskipun jauh, meskipun tadi perjalanannya naik turun di dalam goa itu, namun bisa selesai juga dengan sempurna, tanpa beban, tanpa ada rasa capek ya.
Ternyata apa? Di sana itu kita juga menemukan banyak sekali suatu pengalaman di dalam gua itu tentang cara mengemong batin kita sendiri, dan yang kedua kita bisa bertemu langsung dengan beliau, seorang pertapa atau seorang yang bersembunyi, artinya kabur dari masalah. Beliau seorang calon kepala desa yang gagal dan akhirnya frustasi, depresi, akhirnya dia bersembunyi di balik itu. Itu bisa membuat cerminan buat kita supaya kita itu jangan lari dari masalah, tetapi masalah biar selesai. Kalau kita lari tidak akan pernah selesai. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian terhibur, bahagia, sejahtera, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat